Makasih Tuhan, kami bersyukur, kami tahu mujizat-Mu ada bagi kami semuanya dan nyata bagi kami yang percaya pada malam hari ini. Terima kasih apapun keberadaan kami, hati kami tetap percaya bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kuasa-Mu boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya mujizat itu masih ada. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau membangkitkan orang mati, hari ini pun juga Tuhan, kuasa yang sama, kuasa kebangkitan itu juga masih berlaku bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami angkat iman kami tinggi-tinggi, sehingga kami mengalami kuasa Allah yang dahsyat itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami malam hari ini, yang sedang sakit malam hari ini Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil, segala bentuk penyakit apapun namanya, harus tunduk pada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, yang tinggi itu, yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap persoalan masalah dalam kehidupan kami semuanya tundukkan dan kami taklukkan, dan kami mampu keluar dari setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih malam hari ini Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang dahsyat itu menyertai dalam kehidupan kami, sehingga bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang sukar, bahkan bersama dengan Tuhan Yesus pasti akan ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh bersama-sama berkata dengan kami, haleluya, amin. Ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih membahas tentang 7 roh Allah, ya, tentang 7 roh Allah. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita bahas, ya, apa sih sebenarnya 7 roh Allah yang dimaksud dalam pelajaran yang kita sudah pelajari bersama-sama pada minggu kemarin tersebut, ya. Nah, sekarang kita lihat Saudara, ya, kembali kepada 7 roh Allah tersebut. Nah, ini adalah part yang kedua, ya. Bagaimana pertama, perhatikan, ya, kemarin bahwa kita mengenal adanya sebuah benda yang ada di ruang kudus, ya, di situ ada 3 perkakas. Nah, salah satunya yang ada di ruang kudus itu adalah menorah atau kandil atau kaki dian, ya. Nah, inilah Saudara yang gambaran daripada 7 roh Allah tersebut. Ketujuh roh Allah itu di dalam masa perjanjian lama digambarkan sebagai kandil, ya, dengan 7 corot yang ada di ruang kudus dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun oleh Salomo pada tabernakel mereka, ya. Jadi di ruang kudus mereka ini ada satu perkakas yang namanya adalah kandil atau pelita tersebut. Nah, Saudara, perhatikan dalam Zakaria, ya, dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon, Zakaria melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya, ya. Itu adalah lambang dari ketujuh roh Allah. Ya, Zakaria pasal 4, perhatikan ayat yang kedua. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil, ya, dari emas seluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Nah, Saudara, gambarnya boleh Anda perhatikan, ya. Nah, jadi hati-hati, ya, sekarang muncul kaki dian buatan orang Yahudi, itu ada 9, ya. Tapi sebenarnya originalnya ada 7, ya. Kemarin saya bikin acara seminar untuk hamba-hamba Tuhan, ya. Lalu saya bikin flyer dan bikin tas untuk souvenirnya bagi mereka. Ternyata Saudara, ya, yang bikin gambar dari murid saya itu keliru. Dia comot gambarnya punyanya yang Yahudi yang 9 itu. Lalu ada yang protes.
terpaksa kami bongkar lagi walaupun mesti rugi untuk menggantikan tas-tasnya itu ya, untuk ambil yang 7 ini. Karena saya mau bicara tentang 7 roh Allah, nanti kalau pelitanya 9 kan membingungkan. Ya, jadi saya ambil yang originalnya, yang ada di bait suci pada waktu itu, corotnya ini ada 7 ya. Nah, ada 7 corot dan masing-masing yang ada itu bagian atasnya ada di sini ada pipa-pipa di sini ya, lalu ada nyalanya di sini. Nah, Bapak Saudara, sekarang maka bicaralah ayat yang ke-6 ya. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan begini. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Lah Bapak Saudara, kenapa ya Zakaria ini menuliskan atau dapat firman seperti ini? Ketika dia sudah mendapatkan tentang penglihatan tentang kandil tersebut, lalu dilanjutkan ya, diteruskan pengertiannya semakin lebih dalam lagi. Ternyata Saudara, ya 7 roh itu ya, itu adalah kekuatan di dalam diri manusia ya. Nah, sekarang Zakaria pasal 4 ayat 10 dikatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nah, Bapak Saudara, sekarang muncul pengertian-pengertian lebih baru lagi. Ya, bukan sekedar kekuatan, tapi dikatakan 7 roh itu ternyata adalah matanya Tuhan. Kalau kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam Allah Bapa ada 7 roh, ya, di dalam Tuhan Yesus ada 7 roh, lalu di dalam Adam ada 7 roh juga, walaupun akhirnya tinggal 4 karena manusia jatuh dalam dosa, yang 3 yaitu roh Allah sendiri, roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan keluar daripada manusia itu. Tapi awalnya manusia juga punya 7 roh itu. Nah, saudara, ternyata 7 roh ini adalah matanya Tuhan, ya, yang membuat Allah itu, ya, Allah Bapa atau Tuhan Yesus menjadi omnipresent, menjadi omniscient, ya, menjadi maha hadir dan menjadi maha tahu. Jadi sekarang kita bisa menangkap mekanismenya bagaimana Allah itu bisa menjadi maha tahu. Jadi Anda nggak bisa bilang, ah ya pokoknya begitu. Enggak, segala sesuatu ada mekanismenya. Kalau Adam dibuat seperti Allah, sehingga dia juga punya 7 roh, dan 7 roh itu berfungsi bagi Allah dan Tuhan Yesus, berarti juga berfungsi bagi manusia saat itu. Ya, nah cara kerjanya manusia harus tahu apa yang ada pada Allah, Bapa, apa yang ada pada Tuhan Yesus, dan apa yang ada di dalam dirinya saat itu. Ya, ini namanya mekanisme yang harus diketahui. Bapa Allah Bapa, ya Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang istilahnya misteri gitu loh. Dia adalah Allah yang real, yang bisa dikenal, dan segala perbuatannya boleh dilihat, dan dia menjadi pattern yang harus kita teladani. Kalau mekanismenya Anda tidak menemukan, Anda nggak mengetahuinya, bagaimana Anda bisa menjadi serupa dengan dia. Betul nggak? Jadi jangan takut mengetahui tentang mekanisme Allah bekerja. Ya, dia mau Anda juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama di dalam hidup Anda. Nah, cara kerjanya Anda harus nangkep juga. Bagaimana Allah Bapa menjadi omnipresent dan omniscient. Ya, Tuhan Yesus menjadi omnipresent dan omniscient. Nah, kalau Adam dulu punya 7 roh, harusnya Adam juga omnipresent dan omniscient juga. Tapi kapasitasnya beda ya. Di Adam itu hanya meliputi daerah Eden dan sekitarnya. Tapi kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu jangkauannya jauh lebih luas. Tapi cara kerjanya adalah tetap sama. Nah, Bapak Saudara perhatikan dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 ya. Dikatakan begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh
Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Saudara, tadi katakan 7 roh itu ternyata matanya Allah untuk menjelajah ke seluruh bumi, ya. Sehingga Allah mengetahui banyak hal yang ada di bumi. Karena apa? 7 roh itu keluar baik dari Allah Bapa maupun dari Tuhan Yesus untuk mengetahui bab-bab ada apa saja yang dikunjungi itu. Nanti 7 roh itu akan balik baik kepada Allah Bapa maupun kepada Tuhan Yesus, memberitahukan apa yang dilihatnya itu. Nah, itulah yang disebut ya 7 roh itu adalah matanya Allah, ya. Mata Allah menjelajah ke seluruh bumi. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya. Mata itu merupakan sebenarnya adalah seperti sesuatu sarana untuk membuka suatu wacana. Sehingga dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Yang tidak tahu itu adalah sesuatu yang gelap. Tapi sesuatu yang diketahui itu adanya di dalam terang. Amin. Nah, sekarang perhatikan, ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ya. Nah, Tuhan Yesus, ya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, firman Tuhan melalui Nabi Hanani tadi, seorang pelihat kepada Raja Asa, bapaknya Yosafat yang mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan dan istananya dalam peperangannya menghadapi Raja Baisa dari Israel. Ya, tadi Anda bisa lihat ayat sebelumnya di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian di antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lah, saudara, ketika kerajaan Yehuda perang dengan kerajaan Israel, ya, ini kerajaan Yehuda itu minta bantuan kepada korelasinya. Nah, lalu Nabi Hanani datang menegur Raja Asa ini supaya dia mengingatkan jangan berharap kepada koneksi atau relasimu, ya, tapi tetap mengandalkan kepada Tuhan. Lah, Bapak Saudara, tadi katakan ayat 9, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, ya. Nah, orang bodoh, ya, itu adalah, ya, mereka akan mengalami peperangan. Apa maksudnya, Saudara? Ini adalah gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, atau mengandalkan orang lain yang dianggap sanggup untuk menolong dalam kehidupannya daripada mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, ya. Yang mengandalkan kekuatan lain, kekuatan sendiri atau kekuatan temannya, ya, sahabatnya orang lain yang dianggap bisa menolongnya, ya. Nah, selain kekuatan Tuhan, nanti akan selalu dirundung oleh peperangan yang terus-menerus di dalam bidang yang sama. Ya, perhatikan ya. Sebenarnya Tuhan itu ingin melatih kita, ya, untuk kita tampil sebagai pemenang dalam bidang-bidang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak kerjakan dengan sendirinya, dengan Anda dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan, nanti hal tersebut akan terulang kembali di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat contoh-contohnya ya, yang jelas. Mereka yang hidupnya mengandalkan obat-obatan atau mengandalkan dokter, masih mengandalkan apotek, mengandalkan rumah sakit. Nanti perhatikan, mereka-mereka yang masih mengandalkan obat, dokter, apotek, dan rumah sakit tersebut, ya, akan lebih sering menderita sakit. Ya. Nanti Pak Dokter akan, ketemu lagi, kamu lagi. Ya, tukang apotek bilang, belanja lagi. Ya. Jadi langganan bagi mereka. Ya, rumah sakit gitu ya.
Anda bisa masuk lagi ke situ, ke situ. Kadang-kadang saudara ya, kalau kita mendoakan beberapa orang yang baru dirawat dari rumah sakit, ya, selain bersyukur Tuhan telah menyembuhkan mereka, Anda juga hapus jejak rekamnya ya dari rumah sakit tersebut. Sehingga rumah sakit itu tidak menarik mereka untuk kembali ke rumah sakit itu. ini pengertian yang baru lagi ya. Jadi kalau Anda berdoa, kenapa ya ada keluar orang-orang keluar dari rumah sakit itu, jangan hanya doain, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan itu. Rekam jejaknya juga, seolah-olah dia tak pernah masuk rumah sakit itu. Kalau enggak nanti sudah di alam roh gitu ya. Kalau sudah ada sekali, nanti pasti akan ada yang kedua dan ketiga dan keempat dan kelimanya. Ya, nah, jadi sekarang kita hapus rekam jejaknya. Ya, nah bukan hanya menghapus dalam memori, tapi menghapus rekam jejak ini juga perlu. Dalam peperangan rohani kadang-kadang ya banyak orang tidak tahu dalam mekanisme seperti ini. Rekam jejak inilah yang membuat musuh dengan mudah intervensi dalam kehidupan Anda. Kenapa? Anda bekasnya, itu enggak ya? Anda bekasnya, dia sudah tahu seluk-beluk tentang Anda, celahnya ada di mana, dan dia gampang sekali untuk menyerang di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, tapi kalau Anda manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, iblis nggak kenal. Coba saudara kalau Anda ketemu orang baru, betul nggak ya? Anda sudah tahu tentang dia? Belum. Anda masih meraba-raba kira-kira orang ini bagaimana sifatnya, tujuannya apa, betul nggak ya? Tapi kalau Anda sudah kenal, lalu ketemu lagi, Anda sudah tahu, aku tahu persis orang ini, ya loh. Ini penipu ulung nih. Hati-hati, atau enggak itu? Sekali dia ngomong duit, ujung-ujungnya pasti pinjam nanti. Nah, Anda sudah bisa nangkep, betul enggak? Ya kalau Anda sudah kenal. Nah, di alam roh sama saudara, betul enggak ya? Kalau Anda tidak bisa memenangkan dalam satu perkara tersebut ini, ya, nah Anda tidak bisa membuang jejak rekamnya juga, saya percaya saudara ya, nanti hal yang sama ini akan terulang kembali terjadi di dalam kehidupan Anda ya. Nah, PR bagi Bapak Saudara ya, untuk saudara Anda, untuk mungkin orang yang Anda layani, coba kalau belum dihapus rekam jejaknya, Anda telepon sekali lagi. Kayaknya ada yang kelupaan dalam doanya. Apa itu? Belum dihapus rekam jejaknya. Ya, supaya apa? Iblis dengan tidak mudah untuk kembali mengingat tentang rumah yang pernah didiaminya itu. Nah, habis itu dilahirkan baru kembali menjadi ciptaan baru, ya. Iblis gak kenal lagi, saudara. Kenapa? Dia ciptaan baru di dalam Allah, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, walaupun Anda tahu ya, di dunia ini ada orang-orang yang sangat dihargai, namanya dokter, betul enggak ya? Orang kalau sudah mendengar kata dokter itu, wah, dia hormat sekali ya. Kenapa? Itu harapan bagi mereka. Nanti kalau aku sakit, dialah yang akan menolong saya. Selalu berpikir seperti itu, ya. Jarang ada orang menghina dokter itu jarang. Ya. Kalau menghina pendeta banyak. Paling-paling itu cari persepuluhan tuh. Paling-paling itu cari persembahan itu. Hina pendeta berani, betul nggak itu? Tapi hina dokter nggak berani. Takut, betul nggak itu? Nanti kalau Anda menghina, pas Anda jadi tangani dokter itu, bukan disuntik obat, tapi disuntik racun. Nah makanya, perhatikan ya, banyak orang ya bisa menghina pendeta ya, menghina hamba Tuhan dengan gampang sekali, menghujat hamba Tuhan. Tapi jarang sekali orang menghina dokter, bukan? Dokter itu dianggap terhormat sekali di kalangan masyarakat, betul nggak? Nah, tapi saudara, bukan berarti kita menghina dokter, tidak. Ya, dokter dibutuhkan untuk orang-orang yang kurang imannya. Tapi kalau imanmu cukup di atas dokter, Anda tidak perlu dokter. Amin. Ya, sekali imanmu bergantung kepada dokter, ketika masalah itu datang, ketika penyakit itu datang, yang Anda cari apa? Bukan ayat Alkitab, tapi ayat dokter tadi.
dokter itu nomor teleponnya berapa ya? Ya, mulai tanya resepnya apa. Betul nggak? Nah, dia nggak tanya Tuhan, tanya kepada manusia. Ya, nah, coba mulai latih iman Anda. Harapanku di dalam Tuhan. Nanti imanmu akan naik lebih tinggi daripada ilmunya dokter. Kalau imanmu sudah lebih tinggi dari ilmunya dokter, Anda tak perlu dokter. Amin. Gak semua orang sakit, ya saya anjurkan untuk tidak ke dokter loh. Kalau imannya masih di bawah dokter, masih ketakutan, saya bilang masuk rumah sakit lah kamu. Ya, supaya dibimbing oleh Pak Dokter. Tapi kalau saya lihat imannya sudah di atas dokter, saya bilang ini, keluar dari rumah sakit. Ya, kamu tidak perlu dokter. Kamu perlu darah Tuhan Yesus, kamu perlu bilur Tuhan Yesus. Sini, ya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyah keluar penyakit itu. Penyakitnya kabur dengan mudah. Kenapa? Cara berpikirnya simpel. Karena penyakit itu hanya roh. Dan semua roh itu mudah untuk diperintahkan. Ya, untuk keluar dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dan kita tahu, penyakit itu hanya sebuah nama. Dan kita punya nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Sebut nama apa saja. Hutang itu juga termasuk nama, tahu? Betul enggak? Ya. Masalah itu punya nama, bukan? Tapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus itu bulat, Anda mempercayai dia menjadi jaminan dalam kehidupan Anda, semua nama itu bisa ditaklukkan. Semua nama itu bisa ditundukkan. Dan malam hari ini utangmu lunas semuanya. Amin. Nah, yang amin berarti punya hutang. Kejebak. Amin. Langsung, aminnya sambil monyong itu. Artinya apa itu? Bener Pak. Bener apanya? Bener saya punya utang. Nah, bagi yang punya utang, sebelum dibayari Tuhan, ngaku dulu dengan Tuhan. Tuhan, sorry Tuhan, saya sudah salah melangkah. Saya tahu hutang itu salah. Nanti hutangmu cepat dibayar oleh Tuhan. Kalau Anda nggak mengakui hutang itu salah, Tuhan nggak akan bayar utang Anda. Kenapa? Anda tetap andalkan manusia. Siapa yang bisa tolong saya ya? Siapa yang bisa saya utangin lagi ya? Bank mana ya yang bisa memberikan suntikan dana kepada saya ini kapan? Kenapa Anda nggak berharap pada Tuhan lebih daripada itu? Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang sungguh hati kepada Dia. Amin. Angkat imanmu tinggi-tinggi malam hari ini. Kita sedang berbicara tentang 7 roh. 7 roh itu adalah matanya Allah dan matanya Allah sedang menjelajah. Nah, supaya ketika Allah menjelajah, melihat apa yang ada di bumi ini, menemukan, ya dalam kitab Lukas dikatakan, ya ketika anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Amin. Yang dicari bukan orang cantik, yang dicari bukan orang ganteng, yang dicari Tuhan bukan orang kaya, yang dicari Tuhan bukan orang keren, tapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang punya iman di dalam dirinya. Amin. Yang nggak punya iman, nggak bisa datang kepada Dia. Amin. Itu passwordnya, saudara. Ya, jadi Anda harus tahu, iman itu paspor Anda untuk bisa datang kepada Dia. Nah, sekarang kita mulai ngerti. Jangan sampai Anda dicegat di tengah jalan oleh orang imigrasi itu. Nah, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Amin. Nah, contoh lagi, saudara, ya. Mereka ya, yang mengandalkan Tuhan dan firman-Nya akan bertambah kebal terhadap penyakit. Ya. Coba andalkan Tuhan. Penyakit nggak bisa nyerang Anda nanti. Nah, contoh lain. Yang suka sogok pejabat di sana sini, nanti akan tambah hancur segala usahanya. Bukan tambah berhasil. Nah, Bapak Saudara, dalam keadaan apapun juga,
jangan sampai mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Ingat, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Ayat ini harus Anda tanamkan di dalam hati Anda. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan ya, di sini orang yang mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan, terkutuk, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, hatinya jauh dari Tuhan. Nasibnya ia akan seperti semak bulus di padang belantara, dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perhatikan ya, kalau Anda mau mengalami keadaan baik, andalkan Tuhan. Makanya ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Andalkan Tuhan. Ya, Tuhan cari orang-orang yang selalu bergantung, berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang boleh disimpulkan begini, saudara, ya, tentang 7 roh ini. Jadi kesimpulannya, ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus, juga bagi seorang yang diutus oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kerajaannya, yang bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia. Ya, nah, tapi juga 7 roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri. Selain bicara itu power, kekuatan Allah untuk menolong Anda, tapi juga 7 roh itu, Allah itu ternyata mata Tuhan sendiri yang menyelidiki seluruh dunia. Mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan hendak memberi kekuatan Allah kepadanya. Dan arti yang ketiga atau arti lainnya adalah bahwa ketujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia ini, ya. Tadi sudah kita baca, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia katakan apa? Akulah terang dunia. Ya, kenapa Yesus bisa menerangi dunia ini? Karena dia punya 7 roh itu. Punya potensi untuk mengeluarkan terang dan menjadi terang bagi dunia ini. Ya, bukan hanya sebagai sumber kekuatan, bukan hanya untuk melihat dan melimpahkan kekuatannya, ya, tapi dia sendiri yang memiliki terang, yang memiliki 7 roh itu, mereka dijadikan terang. Nah, ketika manusia telah ditebus oleh Tuhan, lalu dipulihkan, 7 roh itu kembali ada di dalam manusia, maka Tuhan akan berkata kepada kita yang telah ditebusnya ini, kamu adalah terang dunia. Amin. Siapa terang? Pertama Yesus. Lalu Yesus yang sudah naik ke surga ini, ya, dia menunjuk Anda sebagai pengganti atau generasi penerusnya sebagai terang, ya. Nah, dunia ini gelap, saudara, ya.
dia membutuhkan terang. Ketika Yesus datang, dia menerangi kegelapan itu, dan dia menunjukkan kepada manusia jalan yang benar untuk menuju kepada Bapa. Nah sekarang tugas itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah saya ingat saudara, satu kali saya diajak pelayanan ke rumah sakit jiwa ya yang ada di Grogol, tahu ya? Itu punya rumah sakit jiwa yang ada di Grogol. Nah itu ada orang stres ya, orang daerah Puripitas itu. Nah pokoknya bikin heboh, kadang-kadang bikin ricuh di kompleksnya itu sampai akhirnya ya bikin resah lah gitu ya. Mama papahnya dia bilang, aduh nggak enak sama tetangga-tetangga, walaupun tetangga-tetangga memaklumi juga ya. Tapi kalau ada barang-barang yang menjadi sasaran, dia juga harus menggantinya juga kadang-kadang ya. Dia lewat atau dilempar, kaca mobil pecah, dia harus ganti, itu enggak ya. Mobil orang dibaret, dan pokoknya kalau udah stres ya, itu segala macam dia bereaksi yang kasar seperti itu ya. Nah, teriak-teriak dan tengah malam dan sebagainya. Nah, akhirnya dibawalah ke rumah sakit jiwa itu. Nah, saudara, ketika saya pelayanan di daerah Alfa, ya, di Alfa itu perumahan itu, terus tahu ada yang bilang, Pak, bisa nggak mendoakan anak saya yang sedang stres? Oh ya, kapan? Lalu kita janjian. Nah, saya pikir di rumahnya, nggak taunya di rumah sakit jiwa. Nah, ketika kami datang ke sana ya, nah itu pas jam makan siang mereka, jadi kita boleh besuk ya. Nah, nanti selesai makan mereka ada beberapa jam ya, dan ada beberapa orang yang boleh dikunjungin atau dibesukin. Nah, itulah kesempatan untuk kita mendoakan mereka. Ketika kami menunggu di ruang tamu begitu ya, lalu ada yang lalu lalang gitu ya, orang stres semuanya sih. Namanya rumah sakit stres ya. Jadi isinya orang stres ya. Nah, orang rumah sakit stres dan ada yang gila dan sebagainya. Tahu-tahu sudah ya, ada yang apa ya teriak-teriak di lapangan gitu itu ya, sambil berdiri di atas meja ya. Nah, lalu saya pengen tahu ada apa sih sebenarnya ya, saya pengen tahu kondisi rumah sakit jiwa itu sebenarnya manifestasinya seperti apa. Saya keluar sudah ya, saya mau lihat pemandangan apa. Betul sudah, ada satu orang stres yang lagi naik ke atas meja di tengah lapangan itu sambil teriakin teman-temannya yang stres juga itu ya, dia bilang begini, akulah terang dunia. Ternyata dia Kristen sudah. Ternyata dia Kristen. Tahu buktinya, tahu ayat itu ya. Akulah terang dunia. Betul enggak ya? Ya. Akulah terang dunia. Nah, pokoknya dia ngomong gitu terus ya. Nah, dipamer, akulah terang dunia, akulah terang dunia, ya. Nah, terus ada dokter atau mantrinya itu nggak tahu ya, dia datengin, dia bilang gitu, dia mungkin nasihati, suruh turun dari meja itu, jangan teriak-teriak. Oh iya, ya biasanya kan mereka nggak langsung dilawan frontal, tarik gitu. Pokoknya diikutin, tapi nanti akhirnya dibujuk untuk turun ya. Ya, aku percaya kamu terang dunia, enggak ya? Tapi sekarang turunlah ya. Ya, dia bilang gini, tidak mau. Bilang gini lah. Kenapa tidak mau turun? Aku kan terang dunia. Kalau aku turun, dunia gelap. Saya dengan jawaban gitu ketawa juga. Pinter juga ini orang gila. Pinter juga nih orang gila dalam hati saya. Ya, akulah terang dunia. Disuruh turun, enggak mau. Kenapa enggak mau? Kalau aku turun, dunia gelap. Benar juga bilang gitu ya. Dalam hati saya ya. Saya khotbah, saya punya murid, saya punya jemaat kadang-kadang gitu. Ya, kalah pinter daripada orang gila ini. Punya terang, terangnya ditutup gantang, atau enggak itu? Taruh di kolong tempat tidur. Kenapa Anda enggak naik ke atas meja seperti orang gila itu? Tunjukkan terangmu, ekspresikan terangmu, dan Anda ngotot kayak orang gila ini. Pokoknya terang yang ada padaku gak boleh kurang, gak boleh padam. Amin. Nah, kalau saya kasih contoh orang gila, orang stres kayak begini, itu enggak lah. Bapak Ibu tetap gak sadar, mau kasih yang gimana lagi? Anda mau dibandingkan dengan siapa, maksud saya gitu loh. Betul enggak? Harus lebih daripada
yang di rumah sakit jiwa tadi itu. Ya. Nah, turunlah, tidak mau. Gitu ya. Kalau aku turun, gitu ya, dunia gelap. Amin. Siapa Anda? Anda adalah terang dunia. Ya, saya percaya sebentar lagi pasti ada yang nulis di status. Saya bukan orang gila, tapi saya adalah terang dunia. Ayo, nah, aduh, nah, saya kalau teringat itu ya, saya ketawa ya. Kemarin saya mengantar mertua masuk rumah sakit, ya, jadi ke dipluit ya. Jadi lewat grogol juga. Makanya saya ingat contoh ini tadi. Karena saya kemarin pergi ke rumah sakit ya. Nah, seperti itu saya lihat tuh. Nah, ingat fresh lagi. Oh ya grogol. Besok mau saya khotbahin ya, biar Bu Hester dengar. Nah, amin ya. Nah, Bu Eva, amin ya. Terang dunia. Amin. Nah, saudara, kamulah terang dunia. Ya, oke. Sekarang lihat. Ketika Tuhan memulai pelayanannya, Dia sudah mengejutkan semua orang-orang di Galilea dengan khotbahnya. Kamu adalah terang dunia. Amin. Menjadi terang, betul nggak tahu? Itu bukan permintaan Anda, tapi ini merupakan mandat, perintah. Ketika Anda ditebus menjadi miliknya, Dia bilang, sekarang kamu adalah terang dunia. Amin. Jangan berdoa lagi, oh Tuhan jadikan aku terang. Sudah jadi terang. Amin. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus menugaskan Anda, memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Anda ini adalah terang dunia. Ketika Anda membaca ayat ini, ya, bahwa Dia mengatakan kamulah terang dunia, Anda nggak usah bantahan dengan dia. Ada orang yang minder. Karena apa? Didakwa terus sama si iblis. Kamu itu nggak layak, kamu itu bodoh, kamu itu gini dan itu kurang ini dan kurang itu. Ketika Tuhan katakan kamulah terang dunia, Anda katakan, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku nggak pantas jadi terang Tuhan. Tolong Tuhan jadikan aku terang-Mu. Jadi ditunjuk untuk jadi terang, bilang nggak pantas, tapi kalau doa selalu minta untuk dijadikan terang. Ya, itu sangat membingungkan sekali. Sekarang terima saja. Kalau Dia tunjuk Anda, artinya Anda di dalam diri Anda itu ada potensinya. Dia tahu Anda mampu untuk memancarkan terang dari dalam hidupmu itu. Kenapa? Sebenarnya dalam diri manusia ini ada 7 roh itu loh. Keluarkan, kembangkan, ya, develop terus sampai 7 roh itu bermanifestasi di dalam hidup Anda. Dan terang itu mulai muncul berdampak di dalam hidupmu. Amin. Nah, Anda adalah terang. Jangan malu mengakui sebagai terang itu. Saya ingat waktu masih kecil, itu anak pendeta ya. Waktu masih umur, kalau nggak salah umur 6 tahun atau 5 tahun lupa ya. Tapi saya masih ingat itu, karena saya ya ingatan saya tajam. Waktu 5 tahun gitu ya, itu saya di waktu acara Natal gitu, disuruh sama bapak saya ya untuk deklamasi ditanya ya di depan orang tamu-tamu undangan seperti itu ya. Tapi kalimatnya nggak panjang, cuma disuruh bilang begini ya, akulah lilin yang kecil, tapi dapat menyinari ya. Saya kan kecil waktu itu masih 5 tahun, itu enggak itu, imut-imut. Oh, sekarang kan amit-amit ya. Nah, imut-imut gitu, lalu disuruh bilang gitu, akulah lilin yang kecil, tapi dapat menerangi, sambil bawa lilin begini, anak kecil sambil bunyi gitu. Setelah selesai semua tepuk tangan. Woi, ya kecil-kecil sudah jadi terang. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi setelah saya menjadi hamba Tuhan,
Dan Tuhan melihat, memberitahu pada saya bahwa rencananya sangat besar dan dia berkata kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam aku. Lalu saya teringat waktu saya berdeklamasi itu. Dan Roh Kudus bilang, itu enggak ya? Itu yang kamu katakan enggak tepat sebenarnya. Ya. Jangan pernah bilang akulah lilin yang kecil. Walaupun kamu anak kecil. Allah yang kamu sembah, Allah yang kamu layani adalah Allah yang besar. Terangmu harus besar. Coba kalau kamu sekarang ulangi itu. Akulah lilin yang kecil. Masuk kamar yang kecil. Ditiup angin yang kecil. Mati. Itu enggak? Padam. Jadilah lilin yang besar. Akulah lilin yang besar. Masuk kamar besar. Ditiup angin yang besar. Kebakaran. Betul enggak? Terangmu nular. Betul enggak? Harusnya begitu. Hidupmu berdampak. Itulah terang. Ketika Yesus ada di dalam dunia, hidupnya berdampak. Semua orang yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus, yang buta melihat, betul enggak? Yang mati hidup, lumpuh berjalan. Nah, sekarang apa yang Anda transfer kepada mereka? Apa yang Anda tularkan kepada mereka sebagai terang? Ya. Nah, jangan sampai kehadiran Anda itu malah membuat gelap. Kalau Anda mungkin masuk dalam sebuah perusahaan itu kacau balau dan sebagainya, lah sedang pilot dan Anda masuk di tempat itu, Anda sebagai terang, Anda akan menjadi blessing, menjadi berkat kehadiranmu, membuat perusahaan itu hidup kembali. Harusnya begitu, betul enggak? Bukan sebaliknya, perusahaannya sudah maju lagi untung-untungnya, Anda masuk jadi bangkrut gara-gara Anda. Nah itu ada roh apa enggak tahu tuh, ya. Nah sekarang kita harus paham, Anda adalah terang, ya. Makanya Tuhan Yesus mengejutkan ketika dia berkhotbah itu. Dia katakan, kamu adalah terang dunia, ya. Matius 5 ayat 14 ayatnya nih. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Perhatikan Saudara, ayat ini. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa artinya, Saudara? Nah, di sini pun muncul pertanyaan. Mengapa pula Tuhan Yesus membandingkan mereka sebagai kota di atas gunung? Ya. Jadi terang ya jadi terang lah. Kenapa mesti dibanding-bandingkan dengan kota yang di atas gunung itu loh? Ya. Artinya apa? Itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Amin. Jadi Anda mengalami peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan derajat. Derajatmu dari manusia yang lemah, manusia yang kurang ini dan kurang itu, sekarang Anda dijadikan anak Allah setara dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesusnya terang, Anda juga terang juga. Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Waktu menunjuk Anda, dia enggak bilang, kamulah terang Depok. Enggak diperkecil, enggak dipersempit daerahnya. Dia tetap mengatakan yang sama. Seperti apa yang dia lakukan dan dia alami sesuai dengan keberadaan dia. Dia berkata, akulah terang dunia. Kamu juga terang dunia. Artinya apa? Terangmu sama. Betul nggak? Paham nggak maksud saya? Ketika Tuhan berkata, akulah terang dunia, terang Yesus mampu menerangi dunia ini. Sekarang Anda ditunjuk sebagai terang dunia juga. Terangmu juga sama. Kapasitasnya sama. Amin. Nah, dalam arti yang lebih jelas, sejak seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, sekarang ia menerima juga roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan.
Di sini boleh dikatakan, mereka yang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka itu, sekarang mereka telah menerima menorah, ya, atau kandil, atau pelita itu di dalam hati mereka. Amin. Nah, bahwa seseorang harus membuka mulutnya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka dan sebagainya, itu adalah formalitas yang menolong, menegaskan saja penerimaan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, sekarang manusia yang sudah berdosa itu, yang sudah kehilangan 3 roh, yaitu roh Allah, ya, roh Tuhan itu, sama roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sekarang 4 roh Allah yang masih ada di dalam diri manusia, warisan Adam dahulu, segera semua juga akan dilahirkan baru oleh ketujuh roh Allah itu yang sebenarnya. Dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam rohnya, sekarang dia boleh memiliki ketujuh roh Allah itu, maka hidupnya juga adalah terang dunia. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya. Nah, di dalam aliran kejawen, ya, aliran kejawen, kita perhatikan, ya, menarik sekali, ya, bahwa di antara suku Jawa terdapat suatu aliran kepercayaan yang sering kita kenal atau sering disebut sebagai aliran kejawen, ya, kejawen. Nah, ajaran ini, aliran kejawen atau ajaran ini berkembang sejak awal Islam masuk ke tanah Jawa, ya, dan Islam dibawa oleh seorang bernama Syekh Siti Jenar. Itu kira-kira tahun 1426 sampai 1517, ya. Jadi Islam masuk ke Jawa itu tahun 1426 1517, ya, oleh Syekh Siti Jenar, ya. Yang konon Syekh Siti Jenar itu asal usul dia atau bapaknya, leluhurnya datang dari Campa. Itu daerah Malaka atau daerah Yunan, ya. Itu daerah Tiongkok Selatan, ya. Nah, itu di kalangan orang Jawa kenal namanya aliran kejawen tersebut. Nah, di tanah Sunda, ajaran ini yang mirip dengan kejawen ini disebut atau bernama aliran permai, ya. Kejawen, ya, ataupun permai, ya, ajaran utamanya adalah bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah. Ya, sekali lagi, ya. Ajaran utamanya permai atau aliran kejawen ini adalah manusia itu rohnya sama dengan roh Allah dan tubuh hanyalah wadah. Istilah kita sekarang kan casingnya, atau enggak? Dari tanah yang sementara sampai roh manusia kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, itu kalau di aliran kejawen istilah itu menyatu dengan Sang Pencipta itu dipakai kata manunggaling kawula lan Gusti, ya. Menyatunya dengan Pencipta, manunggaling kawula lan Gusti. Nah, tapi, ya, juga aliran ini selain dia mengajarkan bahwa roh manusia itu berasal dari Allah tadi, ya. Aliran ini mengajarkan bahwa manusia itu sebenarnya mempunyai 4 saudara kembar yang bila mereka berlatih dengan cara bermeditasi, mereka dapat nantinya melihat 4 saudara mereka berderet-deret di samping mereka dengan muka yang semua sama persis dengan mereka, ya. Nah, itu bisa dilihat kalau mereka masuk ke alam roh mereka, yaitu dengan bermeditasi, nanti 4 saudara itu bisa dilihat, ya, sebagai saudara kembar yang mukanya sama semuanya, ya. Nah, saudara 4 itu adalah
marmati, ya, kawah, ari-ari, ya, atau plasenta, atau tembuni, dan darah yang umumnya disebut rasa. Semua itu berpusatkan di pusar. Pusar ini dianggap pusatnya saudara empat, dari situlah muncul semboyan saudara empat, lima pusat. Ya, dalam aliran kejawen atau bahasa Jawanya dikatakan dulur papat limo pancer. Ya, dulur papat limo pancer. Nah, itu adalah istilah-istilah mereka. Tetapi sekarang kita tahu, keempat saudara itu tak lain adalah sisa dari ketujuh roh Allah yang berasal dari Adam dahulu, ya, dari Adam dahulu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu, ya, itulah yang diajarkan oleh aliran-aliran kejawen itu, ya. Tapi sekarang kita perhatikan, ya, bagaimana, Saudara, kita bisa mengenal tujuh roh Allah yang ada di dalam diri Anda, ya. Nah, apakah tujuh roh Allah itu ada di dalam diri Anda atau tidak? Bila seseorang mengundang Tuhan Yesus, maka masuk ke dalam dirinya keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan tiga roh Allah baru yang berasal dari Tuhan Yesus kembali. Maka dia disebut sebagai terang dunia oleh Tuhan Yesus. Sayangnya di sini saudara, ya, tak banyak hamba-hamba Tuhan, ya, mengerti tentang perkara ini. Dan ketujuh roh Allah itu tidak berkembang lagi, ya, tetap tidak bertumbuh atau dorman dan tidak bertambah mencapai kepada tingkat kepenuhan Kristus. Kenapa? Karena nggak pernah dikhotbahkan sama sekali. Ya, mereka yang bertumbuh dalam aliran karismatik mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari ketujuh roh Allah itu. Memang ketujuh roh Allah itu masuk ke dalam diri Anda juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian pelaksanaan dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah itu sendiri, ya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-6, ya. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 6, ya. Ada pula berbagai perbuatan, ya, ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, ya. Jadi roh-roh itu dikerjakan oleh satu pribadi, ya. Jadi roh yang bermanifestasi dalam hidup seseorang ini dikendalikan oleh satu pribadi, ya. Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, ya. Baca ayat 7-nya sekarang, ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, ayat 8. Sebab kepada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain yang sama, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, ya. Nah, ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, ya, untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini sekarang kita perhatikan, ya. Nah, ada 7 hal, ya. Pertama, roh Tuhan, betul nggak, ya? Itu akan membuat Anda menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, roh hikmat atau the spirit of wisdom memberi karunia kata-kata hikmat.
Ya, yang ketiga, roh pengertian, understanding, memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang keempat, roh nasihat, ya, atau counsel, memberi karunia berbahasa lidah atau menafsirkan bahasa roh dan bernubuat. Ya, 5, ya, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, roh keperkasaan, might, memberi karunia, ya, iman, kesembuhan, dan mujizat. Ya, yang keenam, roh pengenalan atau knowledge, memberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, yang terakhir, roh takut akan Tuhan, ya, membuat Anda bisa taat kepada Dia, ya. Nah, perhatikan di sini ya, satu persatu ya. Roh Tuhan membuat Anda menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Ketika Anda lahir baru, ada roh Yesus yang masuk dalam diri Anda. Makanya Yohanes 1:12 katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi hak untuk menjadi anak Allah. Artinya apa? Derajatmu naik dari manusia menjadi anak Allah seperti Yesus. Gak kurang dari itu. Dan tempatnya juga sama seperti Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu akibat daripada orang di dalamnya ada roh Tuhan. Amin. Nah, jangan sampai roh Tuhan itu keluar seperti pada zamannya Nuh. Rohku tidak akan tinggal di dalam diri manusia karena manusia itu daging. Semua yang diinginkannya selalu jahat. Rohnya keluar sehingga manusia itu ya tidak sederajat lagi dengan Tuhan, menjadi manusia tulen. Nah, sekarang kita menjadi manusia Allah. Itu istilah daripada Paulus membuat istilah, hei kamu manusia Allah. Tapi firman Allah mengatakan, kamu adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama supaya kamu dapat mengaku bahwa kamu adalah anak. Maksudnya supaya Anda tahu kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris, apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Amin. Nah, sekarang yang kedua ya, tadi roh hikmat atau the spirit of wisdom, ya, memberi karunia kata-kata hikmat. Hikmat yang digunakan di sini bukan hikmat manusia, ya, tapi hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah. Nah, hikmatnya Allah inilah yang mampu menembus sampai kepada masa lalu daripada manusia itu. Ketika Tuhan Yesus melayani perempuan ya Samaria tersebut, Tuhan Yesus yang ada di sumur itu dia tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Dia katakan, ya, kalau kamu mau mendapatkan air itu, bawa dulu itu suamimu itu datang ke sini. Ya, dia tahu akar persoalan dari perempuan itu. Bawa suamimu itu datang ke sini. Perempuan ini katakan, aku enggak punya suami. Betul katamu, tepat kamu enggak punya suami. Kenapa? Karena enam-enamnya itu, yang di rumah itu bukan suami. Ya, itu kebo semuanya. Ya. Nah, hanya menjadi laki-laki pemuas daripada perempuan ini. Betul, itu bukan suamimu. Ya. Nah, makanya setelah dia bertobat itu dipecat semuanya. Karena apa? Bukan suaminya kok. Kalau suaminya nggak boleh cerai. Tapi kalau bukan suaminya harus diceraikan. Harus dipisahkan. Anda tahu ya? Jadi kalau menangani kasus coba nih. Kalau itu ya simpanan mereka, Anda harus suruh lepaskan. Tapi kalau apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, Anda nggak boleh ceraikan. Anda melanggar hukumnya juga nanti ya. Nah Yesus bilang, buang itu semuanya, pulangin semuanya. Yang bukan milikmu itu. Nah, jadi enam-enamnya itu bukan. Ya. Nah, itu barang koleksi saja. Balikin sana ke museum. Nah, 6 saudara ya. Nah, kok Yesus bisa? Karena dia berkata-kata dengan hikmat, saudara ya, dengan hikmatnya itu. Dia bisa lakukan seperti itu. Ya. Jadi cara ngomongnya itu luar biasa, saudara. Ya.
hikmatnya itu dalam membimbing, mendidik, ya, itu luar biasa. Nah, biar seperti itu, kalau hikmat manusia kan terbatas, betul nggak? Hikmatnya Allah melampaui segala akal, ya. Nah, terus sekarang roh pengertian, understanding atau memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini mahrifat, ya. Nah, biasanya kalau kita menangani orang-orang stres, ya. Nah, orang ini sudah nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Apalagi kalau sudah mengurung ke kamar gitu ya. Anda harus lakukan apa coba? Kalau Anda masih bisa interogasi, Anda masih tahu akar persoalannya dengan apa? Mengorek dari orang tersebut. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih kamu? Gini, 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 gini. Anda dengerin, Anda simpulkan gitu ya, dari apa yang dikatakannya. Tapi kalau dianya sudah diam, nggak mau ngomong, nggak mau jawab pertanyaan Anda, gitu ya, hanya bermanifestasi gitu. Apa yang Anda lakukan? Anda harus punya jenis karunia satu ini, yaitu karunia apa? Understanding, ya, pengetahuan, mahrifat ini harus ada. Nah, nanti Anda akan mendapat pernyataan, ya, dari Tuhan tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri orang tersebut. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang roh-roh seperti ini muncul begitu saja. Berapa kali saya kadang-kadang nggak berpikir, atau saya itu nyeplos saja gitu ya. Nyeplos itu loh. Lah, Bapak kok tahu ya? Saya juga bingung. Saya tahu dari mana ya? Tadi saya itu cuma nyeplos saja gitu ya. Lah, kok pas juga ya? Nah, ada beberapa orang kadang-kadang saya lagi khotbah seperti ini, tahu saya menjelaskan, selesai nanti ada yang telepon saya gitu, Pak, gitu, kok Bapak tadi ngomong seperti itu banyak yang kena saya loh, bilang gitu, ya, Bapak dapat info dari mana? Gitu. Saya bilang, saya dapat info dari Roh Kudus saja. Saya nggak punya maksud untuk menyindir Anda, itu nggak ya? Saya orangnya nggak suka menyindir, sudah ya. Saya sukain terus terang. Saya lebih suka terus terang daripada menyindir, ya enggak ya? Nah, apalagi kalau sudah kenal gitu ya. Nah, itu saya terus terang saja. Katakan sejujurnya. Lah, lebih enak gitu ya. Jujur saja, ya enggak ya? Tidak ada dusta di antara kita. Nah, tapi kalau saya nyeplos terus kena Bapak Saudara, jangan-jangan itu karunia pengetahuan yang Tuhan kasih pada saya, itu ya. Untuk menyatakan, menelanjangi dosa Bapak Ibu Saudara atau kesalahan dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, ada lagi Saudara, ya. Counsel atau karunia nasihat, ya. Nah, yang ketiga ya, roh nasihat atau counsel, memberi karunia bahasa lidah atau tafsiran bahasa roh dan nubuat. Nah, terus roh keperkasaan atau memberi karunia iman, kesembuhan, dan mujizat. Nah, itu pernyataan roh yang bermanifestasi melalui perbuatan biasanya, ya, menghasilkan sebuah dampak mujizat. Kita doain orang sembuh, itu enggak ya, dan sebagainya. Terus lagi, ya, apa lagi? Sini. Nah, roh pengenalan atau knowledge memberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, terus terakhir ya adalah roh takut akan Tuhan. Nah, apa itu roh takut akan Tuhan? Inilah yang membuat Anda bisa taat kepada Tuhan. Ya, orang nggak bisa taat dengan dagingnya, tapi harus modalnya karena ada roh takut akan Tuhan, membuat orang itu bisa taat kepada Dia. Jadi kalau ada orang nggak bisa taat, suka bantahan, suka ngelanggar terus segala macam, Anda tumpang tangan saja. Anda masukkan satu roh ini. Aku sekarang masukkan roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Atau Anda boleh katakan kalau Anda yakin roh itu sudah ada dalam hidupnya, ya dalam dirinya, aku hidupkan, aku buka, aku aktifkan roh takut akan Tuhan ini. Ya, kenapa saudara? Kalau orang takut dengan manusia, dia nggak akan takut akan Tuhan. Nggak takut kepada Tuhan. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, dia akan takut dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, dan dia juga akan taat kepada manusia. Amin. Makanya Pak Petrus katakan, kalau aku suruh milih, ya, suruh takut kepada manusia atau Tuhan, aku mending takut kepada Tuhan.
karena aku mau taat kepada Tuhan. Amin. Petrus itu sampai itu mahkamah agama itu bingung. Aku kenal orang ini. Kok dia bisa punya keberanian seperti itu dari mana? Adanya roh takut akan Tuhan di dalam dirinya, dalam diri Petrus ini. Membuat dia mending taat walaupun menderita daripada dia takut dengan manusia lalu melukai atau melanggar perintahnya Allah. Amin. Nah, sekarang perhatikan saudara ya, sedikit lagi ya. Kita tuntaskan hari ini tentang 7 roh Allah. Bila tiap roh itu bertumbuh, ya, ia akan memimpin Anda masuk dan memahami lebih dalam ke daerah karunia itu. Seperti roh hikmat bagi Salomo, membuat ia mengumpulkan segala hikmat di bawah langit seumur hidupnya. Tentunya berbeda dengan roh hikmat yang baru ini, yang akan menuntun Anda lebih dalam ke daerah hikmat di alam roh yang di atas langit. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan Saudara ya, dari perkara-perkara ini, hikmat siapa yang Anda gunakan? Ya, hikmat siapa yang Anda gunakan? Orang yang menggunakan hikmat dunia, ya, nanti, dia hanya mencari hikmat dunia itu seperti Salomo tadi katakan. Itu seumur hidupnya, Salomo itu waktunya hanya dipakai untuk menyelidiki, ya, sehingga dia tahu ini, dia tahu itu, ya, dia pengen tahu tentang cicak, ngomong gitu ya. Dia amati, dia pelototi. Nah, kalau Anda lihat ya, ada film-film yang binatang-binatang di televisi itu ya, kadang-kadang itu animal itu ya. Lah, itu orang-orang yang shoot itu film itu kadang-kadang mereka memperhatikan makhluk itu bukan hanya sehari 2 hari. Mereka berminggu-minggu, betul nggak? Berbulan-bulan, kadang-kadang tahunan, betul nggak? Dari kecil, itu nggak? Sebelum lahir, itu nggak? Tabiatnya bagaimana? Kalau semua diamati seperti itu, butuh waktu begitu lama di zaman yang canggih seperti ini. Nah itu zamannya Salomo, bayangin saudara. Dia perhatikan hisop, betul nggak? Dia perhatikan cicak, dia perhatikan semut, betul nggak? Dia kan nasihati banyak orang dengan hikmatnya. Kalau ada orang malas, betul nggak? Salomo berkata apa? Pergilah kepada si semut. Kenapa dia suruh manusia itu pergi kepada semut? Karena dia sudah mempelajari tentang karakter semut itu. Semut itu adalah jenis daripada binatang yang rajin. Dan dia tahu kapan mengumpulkan makanan dan kapan dia diam hanya menikmati lumbung-lumbungnya itu. Jadi orang-orang malas disuruh pergi kepada semut. Belajar kepada semut. Itu hikmatnya Salomo. Jadi kadang-kadang kita kan begitu ya. Kalau Anda menasihati orang, Anda pakai hikmat siapa? Ya, Anda pakai hikmat siapa? Nah, kalau Anda masih gunakan hikmat Salomo, Anda bawa orang itu pada level bawah kolong langit. Anda punya hikmat dari atas, saudara. Betul nggak? Nah, Paulus mengatakan, ya, bagi orang malas, jangan makan, kata Paulus. Dia nggak bawa kepada semut. Paulus punya hikmat lebih tinggi. Ya, orang yang tidak bekerja jangan makan, kata Paulus. Nah, maksudnya apa? Paulus ini sedang bicara 2 dimensi. Ya, kalau Anda di dunia ini, Anda nggak bekerja, Anda nggak makan. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, hidup dipelihara Tuhan, nggak kerja pun Anda kenyang. Oh, hikmatnya beda. Ya, tapi orangnya harus tinggal dulu di mana? Kalau mau tinggal di dalam Allah dan percaya pada pemeliharaan Allah, nganggur pun, ya toh, Anda tetap makan kenyang. Ya, Yesus yang bilang kok, jangan kamu khawatir, betul nggak? Lihat tuh, burung di udara, dia tidak menanam, betul nggak ya? Tapi makan kenyang karena dipelihara oleh Bapa di surga. Orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah, tidak khawatir, rohnya tinggi, ya, ada di dalam daerah roh, ya, dia tak akan pernah kekurangan. Daud contohnya dia katakan, dulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua. Ya, itu benar Saudara. Ya, memang dari muda mesti tua. Ya, tapi tak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya meminta-minta roti, apalagi hutang, nggak ada. Dia tidak berhutang, tapi selalu meminjami, itu enggak ya? Wah, kelebihan karena apa? Benar hidupnya. Orang yang hidup benar beda dengan orang yang hidup salah. Ya, jadi nasihat bagi orang dunia sama orang di dalam Tuhan itu beda. Beda jenis hikmatnya. Amin. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang masih pikiran duniawi, ya, gak kerja, makan gitu. Wah, malesnya luar biasa nanti. Untuk orang-orang yang masih di dunia, kamu harus kerja. Karena apa? Kamu ada di daerah kutub. Tapi orang-orang yang hidup di dalam roh, dalam pemeliharaan, Anda sudah keluar dari kutub itu. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Amin. Katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, nah apa yang Anda ucapkan, itulah yang mengenyangkan Anda. Orang benar, berkata benar, menghasilkan sebuah kebenaran, dan kamu tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Amin. Anda sembuh bukan karena disontek. Anda sembuh bukan karena minum obat, tapi sembuh karena omonganmu sendiri. Anda ngomong benar, ya, Anda akan membenarkan tubuh Anda. Kata siapa? Kata Yakobus pasal 3, nanti baca sendiri ya, ayat yang kedua. Manusia itu salah dalam banyak hal, bukan? Tapi manusia yang tidak pernah salah ngomong, mereka adalah manusia yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Tubuhmu itu tergantung omonganmu. Coba, ya, tiap hari ngomong aja, pegel, encok, cok. Ya, bentar lagi sudah, Anda akan pegel dan encok. Nah, hidung mulai agak gatel-gatel gitu ya. Anda bilang, aduh saya flu. Bentar lagi meler pasti. Ya. Nah, coba nih, ya, tenggorokan mulai gatel-gatel. Aduh, bentar lagi batuk. Oh benar, bentar lagi batuk. Ya, coba mulai ngomong benar. Siapa bilang saya batuk? Omong kosong. Ya, batuk itu bukan di sini. Ini batuk ini batuk ini batuk. Nah, siapa bilang saya batuk? Omong kosong. Tenggorokan saya paling enak di dunia. Hilang itu gatel. Nah, gatel-gatel di hidung. Jangan langsung diterusin, nanti tambah meler. Nah, kenapa? Anda telah ditebus hidup dalam sebuah kebenaran di dalam Dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Ternyata masih satu. Masih satu sesi lagi ya. Nah, besok sedikit saya mau jelaskan tentang 7 karunia-karunia tadi sedikit dengan contoh-contohnya juga. Nanti saya ulang review sedikit ya. Nah, seperti tadi menorah juga saya terangkan lebih dalam lagi. Nah, besok akan saya hari Senin ya akan saya terangkan lebih detail lagi. Lalu lanjut langsung kepada kekuatan jiwa dan bagaimana menumbuhkan, ya enggak? Menumbuhkan 7 roh Allah yang di dalam diri Anda tersebut. Amin. Nah, setelah itu nanti baru kita mau ganti buku berapa. Nah, kita kesepakatan saja nanti dalam diskusi ya. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara. Terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan Bapak Saudara. Sampai berjumpa nanti hari Senin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya.